Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama yang kami hormati para alim ulama, para asatiz kita, guru-guru kita, imam kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah masih memberi kita rahmatnya, terutama nikmat kopi, Pak, ya. Allahu Akbar. Yang sedang berjalan, ya, menemui kita masing-masing insyaallah. Itu nikmat dari Allah, Bapak Ibu. Kalaulah tak Allah berkenan dengan nikmat kopi malam ini, tak sampai ini di tangan kita nih. Tapi alhamdulillah Allah berikan nikmat itu. Sehat badan, waktu luang, ada iman, ada Islam di dalam hati kita, sehingga kita bisa bersama-sama hadir ke rumah Allah yang sangat kita muliakan ini. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita, bahkan setiap khatib menyampaikan khutbah, ayat ini selalu dibaca oleh khatib. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita merenungi ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatuhu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi asbab dunia ini diciptakan adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat darinya, dan semoga kita bersama-sama bisa masuk surga dengan rombongan Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Namun sebelum itu, ada fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita, bahkan ini terjadinya di kalangan public figure, yang kadang ini menjadi contoh di masyarakat, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang dilakukan oleh artis-artis kita, di antaranya mereka
Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga ada yang memelihara apa namanya? Boneka. Ya. Ada yang memelihara boneka. Bahkan ada juga yang mengatakan boneka arwah. Boneka arwah. Boneka sendiri dijadikan seperti anak oleh mereka. Ini bahaya juga Bapak Ibu ya. Ini perlu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, jangan sampai hal ini terjadi juga di keluarga kita, karena bisa berdampak kepada psikologi. Apalagi dalam agama Islam kita kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki patung-patung, ya, karena dikhawatirkan dengan patung-patung tersebut, patung yang berbentuk makhluk hidup ya Bapak Ibu ya, patung berbentuk makhluk hidup dikhawatirkan itu bisa menyerupai ciptaan Allah, satu. Yang kedua, bisa jadi nanti timbul asbab-asbab syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh patung-patung tersebut. Dulu sebelum terjadi Fathul Mekah, di Ka'bah itu kan banyak patung-patung, Pak. Di keliling Ka'bah itu kan banyak patung-patung. Ketika terjadi Rasulullah bersama dengan sahabat, tak ada lagi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada lagi. Tapi boneka bagaimana? Boleh nggak kita memelihara boneka? Maka ulama mengatakan boneka kalau untuk anak kecil boleh, ya. Kalau untuk anak kecil boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh, Imam Malik juga, Hambali juga. Tapi ada syarat juga dari Imam Hambali, kalau nggak salah saya itu ada syarat, usahakan boneka itu jangan lengkap seperti manusia, ada hidung, ada mata, atau semuanya lengkap gitu seperti manusia. Usahakan jangan gitu. Ya, tapi kalau untuk anak, ulama yang lain mengatakan boleh saja, tidak ada masalah kalau hanya untuk mainan saja. Jadi kalau untuk mainan anak-anak silakan, tapi kalau orang tua perlu mainan boneka lagi? Tidak perlu lagi kan? Kalau ada yang lebih memilih boneka daripada makhluk hidup, ini bahaya nih. Dipertanyakan juga. Bahkan di barat itu Bapak Ibu, ya, di barat itu ternyata banyak di antara mereka itu lebih memilih memelihara, mohon maaf, binatang daripada anaknya, daripada anak manusia gitu. Makanya ada tren memelihara kucing gitu kan. Tren-tren orang barat itu gitu, tren memelihara kucing, mohon maaf, memelihara anjing gitu ya, guk ya. Dan lain sebagainya. Trennya seperti itu memang. Makanya kita ya mubazir rasanya kalau masih ada yang lain yang bisa kita lakukan yang lebih bermanfaat lagi, ya. Memelihara itu tidak masalah, tapi ada hal yang lebih bermanfaat lagi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kita berharap apa yang ditampilkan di televisi, apa yang ditampilkan di media sosial oleh artis-artis kita di tanah air, mudah-mudahan yang bermanfaat bolehlah kita ambil, karena banyak sekali manfaat yang diberikan. Tapi juga kadang ada sesuatu yang mungkin membahayakan kepada generasi kita, itu mungkin bisa kita wanti-wanti kepada anak-anak kita supaya tidak terikuti. Dan na'udzubillah min zalik, sekarang ini konten-konten yang disajikan di media sosial itu aneh-aneh, Pak. Dan ini bahaya sekali ya. Karena di media sosial itu kan tidak bisa disaring. Ini khusus dewasa. Apalagi di Facebook, di mana-mana lah gitu ya. Jadi kita lah memperhatikan bersama-sama keluarga kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis yang ke-7 insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita lanjut nanti ke hadis yang ke-8. Karena hadis yang ke-7 ini hadis yang sudah sering kita dengarkan, dan asatis-asatis kita sudah sering membacakan hadis ini di hadapan kita bersama, ya. Yang ke-6 minggu kemarin itu tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW,
orang yang ingin bersedekah atau berwasiat, ya, berapa maksimal? Sepertiga dari jumlah harta. Setelah kita bayarkan semua hutang-hutang kita, tinggallah harta warisan itu, maka yang boleh diwasiatkan itu sepertiga. Bahkan sepertiga itu pun kata Rasulullah sudah banyak. Kurang dari itu pun tidak apa-apa, ya, tidak maksimalnya sepertiga. Baik, insyaallah hadis ini yang ketujuh diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Bapak Ibu sudah familiar ya dengan nama sahabat Rasulullah ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum Islam namanya Abdus Syam, setelah Islam namanya Abdurrahman, ya, karena beliau sering ataupun suka memelihara kucing, dan ada yang mengatakan kucing kecil yang sering bersamanya, maka dipanggil oleh Rasulullah, ya Aba Hurairah, ya, wahai ayah kucing kecil. Nah, ya, kucing kecil, dan itu melekat, ya, sampai beliau meninggal dunia, melekat. Dan ada juga kisah yang menarik tatkala Abu Hurairah ini kelaparan. Pernah dengar kisahnya, Pak? Pernah, ya? Ketika Abu Hurairah kelaparan, ya, lapar, biasanya banyak makanan ini tidak ada, jadi lapar perutnya. Inisiatif lah dia, pergilah ke rumah sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang mengatakan pergi ke rumah, ada yang mengatakan Abu Hurairah ini menunggu sahabat Rasulullah yang lewat, ya. Tapi wallahu alam, jadi tatkala pergi ke rumahnya itu, dia berharap dipanggil oleh sahabat-sahabat Rasulullah itu, dibawa masuk untuk diajak makan. Oh, ternyata tidak juga. Ya, dia udah lapar nih, tapi tidak juga dibawa-bawa, ya, sampai ke Abu Bakar, Utsman, ya, Umar, tak ada yang bawa sama sekali. Wah, ini kenapa nih sahabat? Dia memang tidak mengungkapkan saya lapar, tidak, tapi kebiasaannya biasanya kalau kita datang ke rumah seseorang itu kan diajak masuk ke dalam, diajak makan, atau minimal dikasih air atau kue-kue gitu, ya. Ini tidak. Lalu tak lama kemudian lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Abu Hurairah begitu gelisah, dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, mari kita ke rumah. Ternyata di rumah Rasulullah itu ada susu, ya. Ada yang mengatakan 1 mangkuk susu. Wah, ini momen nih, kata Abu Hurairah, minum susu. Kebetulan lagi lapar. Ternyata Rasulullah tidak memberikan kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, undang sahabat-sahabat yang lain datang ke sini. Abu Hurairah sudah, Allahu Akbar, saya mau minum susu ini, tak jadi-jadi, ya. Diajaklah oleh Abu Hurairah, dipanggil, ya, orang lain, sahabat-sahabat lain untuk minum bersama. Inilah kemuliaan dan keberkahan Rasulullah, seperti kisah-kisah sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Ya, satu kuali tapi bisa untuk makan tim penggali, ya, parit gitu, ya, bersama Rasulullah, ya. Ini juga seperti itu, 1 mangkok susu bisa minum bersama-sama, ya. Orang yang ramai itu minum, datang ke rumah Rasulullah, dibagi-bagi oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah juga belum minum, dia yang paling lapar di situ, tapi juga belum minum. Sampai habis, Bapak Ibu, orang yang hadir pada waktu itu, susu pun tidak habis-habis. Maka sudah selesai mereka minum, barulah Rasulullah memberikan, ya Abu Hurairah, silakan minum. Masya Allah, disitulah Abu Hurairah lega rasanya, minum sepuas-puasnya, tapi susu pun tidak habis-habis, 1 mangkuk, Bu. Itulah kemuliaan, keberkahan yang diberikan dari Allah Subhanahu kepada Rasulullah, mujizat-mujizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ya, Bapak Ibu pasti dah hafal juga lah hadis ini, ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kita, bentuk, wala ila suwarikum,
dan juga bukan pada bentuk kita, jasad kita lengkap atau tidak lengkap pun. Ya, Allah tak lihat itu Bapak Ibu. Di mata Allah itu, nah ini di ujung hadis nanti, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati kita. Hati kita. Disinilah letaknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak iman di dalam hati kita? Ada enggak ketakwaan, rasa takut, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada enggak di dalam hati kita? Lengkap pun jasad kita tak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada iman di dalamnya. Tapi begitu banyak orang Bapak Ibu yang tidak lengkap secara jasad, mungkin matanya tidak lengkap, ya, tapi bisa menjadi hafiz Quran. Allahu Akbar. Bagaimana itu Bapak Ibu, ya? Mata tak bisa melihat tapi bisa menjadi hafiz Quran. Dan juga banyak lagi, terkadang tangannya yang tidak lengkap, kadang kakinya, bahkan badannya hanya separuh, ya, badannya hanya sampai pinggang saja, pinggang ke bawah tak ada, tetapi memberikan manfaat begitu banyak kepada orang lain. Kita yang Allah berikan mata, alhamdulillah sudah jernih, masih jernih Pak Ibu, ya. Kalau sudah mulai kabur, itu tanda-tanda. Ya, kan apa? Uban mulai subur, mata mulai kabur, apalagi itu tanda sudah mau masuk. Allahu Akbar. Ya, tidak, ya, itu tanda-tanda saja, ya, karena memang semuanya kan akan ke sana juga, ya. Kalau ibarat kelapa, kadang yang masih muda pun jatuh, yang tua pun sudah pasti, ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat kepada jasad kita. Bagaimanapun indahnya bentuk kita, gantengkah kita, putihkah warna kulit kita. Bilal bin Rabah itu orang kulit hitam Bapak Ibu. Tetapi salah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan menjadi orang yang mulia, ya. Bahkan ketika Rasulullah meninggal pun, untuk mengumandangkan azan saja, ketika Rasulullah telah wafat, beliau itu berat sangat, tidak sanggup Bapak. Ada yang mengatakan sampai pingsan beliau ketika ingin mengumandangkan azan yang biasanya diperintahkan oleh Rasulullah. Karena beliau teringat tatkala beliau kumandangkan azan di Madinah itu, beliau teringat Rasulullah. Beliau teringat Rasulullah. Maka tatkala suatu ketika Umar ketika itu meminta Bilal bin Rabah ini azan, hampir pingsan Bapak Ibu. Karena begitu rindunya kepada Rasulullah, begitu cintanya kepada Rasulullah. Jadi Allah tidak melihat kepada bentuk. Jadi kita tidak bisa juga menilai seseorang dari luar. Ya, ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, ya. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dari tampilan luar saja, tidak. Hatinya kita nggak tahu. Ya, mungkin dari segi bentuk orangnya biasa-biasa saja, mungkin hitam atau tidak karuan kadang, tapi memiliki hati dan tingkatan ketakwaan yang luar biasa. Maka kata Rasulullah itu kan, ada orang yang di dunia dia tidak familiar, di tengah masyarakat dia tidak familiar, tapi di langit dia sangat familiar, Masya Allah. Itu kita tidak tahu siapa orangnya, itu kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Apakah diri kita, wallahu alam, tanyalah kepada diri kita, pantas nggak kita sudah menjadi orang seperti itu, gitu, ya. Tentu tergantung dengan amal ibadah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita, gantengkah kita, cantikkah kita, bukan itu yang yang dilihat oleh Allah. Harta kita banyak, bukan itu juga yang akan dilihat oleh Allah. Anak kita banyak, bukan itu juga dilihat oleh Allah. Tapi apa yang dilihat oleh Allah? Ini hati kita. Hati kita ini lembut enggak? Hati kita ini ada enggak iman di dalamnya? Kalau ada iman, alhamdulillah. Kalau tidak ada iman, na'udzubillah. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu Bapak Ibu yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang ketika beliau ada,
ketika sahabat itu datang, Rasulullah pasti tersenyum, pasti gembira. Siapa itu? Nuaiman. Pernah dengar kisahnya Bapak Ibu? Kisah Nuaiman. Suatu ketika Rasulullah itu ada tamu, datang seorang raja dari agama lain ini datang, ingin menimba ilmu, perkiraannya ingin masuk Islam bersama dengan Rasulullah, membawa seekor unta ya yang sangat bagus gitu. Para sahabat ini, para tamu ini masuk ke rumahnya Rasulullah, untanya tinggal di luar, dijaga oleh sahabat Rasulullah yang bernama Hamzah ketika itu ya. Nuaiman ini sahabat yang suka jahil ya, sukanya jahil, tapi Rasulullah cinta. Jadi sahabat yang lain tidak bisa mendengki ataupun menghukum Nuaiman karena Rasulullah sangat cinta sayang kepadanya ya. Jadi sampai masuk ke dalam rumah delegasi itu, tamu Rasulullah itu, untanya di luar, datanglah Nuaiman ya. Di situ ada Hamzah. Dikatakan oleh Hamzah, wahai Nuaiman, kalaulah unta ini kita sate, sepertinya enak juga ini katanya. Hah? Betul wahai Hamzah, kata Nuaiman. Nuaiman ini orangnya lurus-lurus saja Bapak Ibu. Kalau dibilang seperti itu dia akan lakukan nanti. Akhirnya betul. Ketika tatkala kata Nuaiman, oh iya juga ya, enak ini kalau kita sate. Saya mau sate, saya mau urus ini nanti, tapi engkau jangan sampaikan kepada Rasulullah, jangan sampai Rasulullah tahu. Sahabat tadi diam saja ya, mereka anggap bercanda saja, biasa saja. Ternyata dilakukan oleh Nuaiman. Sedang asik-asiknya sahabat tadi bercerita dengan sahabat lainnya, Nuaiman bekerja sendiri. Dipotonglah leher unta tadi, Masya Allah. Tatkala tamu itu datang keluar, selesai, terkejut Bapak Ibu melihat untanya sudah disembelih oleh Nuaiman. Disembelih oleh Nuaiman. Sahabat Rasulullah, wahai Hamzah, kata Rasulullah, apa yang terjadi wahai Hamzah? Tak bisa Hamzah berkata, Nuaiman wahai Rasulullah. Nuaiman ternyata sudah kabur, lari ya, lari dia jauh sekali, sampailah kepada seorang sahabat tukang gali sumur. Masuklah dia ke dalam sumur tersebut dan minta tolong kepada sahabat tadi, wahai sahabat, nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan kasih tahu ya, tolong kamu jangan kasih tahu, saya lagi dikejar-kejar oleh orang, jangan kasih tahu, kata Nuaiman. Akhirnya apa? Ya, saya tidak akan kasih tahu, saya sembunyi saja dalam sumur ini, sembunyi dalam sumur. Bahkan kata Nuaiman, kalau Rasulullah pun nanti mencari saya, jangan kasih tahu ya. Iya. Akhirnya apa? Sampailah Rasulullah di sana mencari Nuaiman. Masya Allah. Dicari Nuaiman oleh Rasulullah sampai ke situ. Tetapi apa yang terjadi? Sahabat tadi terkejut. Wah, Rasulullah datang langsung mencari Nuaiman ke situ. Karena dia tidak mengira akan terjadi hal seperti itu. Ternyata Rasulullah sampai di situ. Maka apa yang terjadi? Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, adakah kamu melihat Nuaiman di sini? Wah, bagaimana ini, mau bohong kepada Rasulullah? Tak mungkin pula bohong saya kepada Rasulullah. Maka dicarilah trik supaya tidak berbohong. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman, tetapi telunjuknya menunjuk kepada sumur tadi. Nuaiman sedang berada dalam sumur. Allah. Ketahuanlah Nuaiman di situ. Kata Nuaiman, bukan saya ya Rasulullah, tapi sahabat tadi Hamzah yang menyuruh saya ya Rasulullah. Akhirnya diskusi-diskusi, Nuaiman kabur lagi, lari lagi. Inilah kisah, banyak kisah Nuaiman bersama Rasulullah. Yang tatkala Nuaiman ini hadir bersama Rasulullah, Rasulullah itu selalu ketawa. Dan ada juga kisah menarik ketika dia diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ini panjang nih saya nanti Bapak Ibu ya. Itulah ya, sahabat-sahabat yang seperti itu Bapak Ibu ada pada masa Rasulullah, dan Rasulullah cinta kepada mereka. Jadi kita tidak bisa juga kadang melihat ini orang ini jahat ini, apakah betul dia jahat?
Ya, secara zahir mungkin nampak seperti itu, tapi hatinya bagaimana? Wallahu alam. Karena Nuaiman ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah juga cinta kepadanya. Makanya Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak akan melihat kepada bentuk tubuh kita. Suarikum, bentuk tubuh kita bagaimanapun Allah tak. Terserahlah, yang baik, yang buruk, ya, yang ganteng, yang cantik, tidak. Tetapi yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Maka mari sama-sama kita menata hati, ya. Maka kalau Ustaz Agim ada tagline-nya, jagalah hati. Jagalah hati. Karena dalam hadis lain kan Rasulullah juga telah mengatakan kepada kita, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Itulah hati. Kalau hati ini baik, insyaallah semuanya akan baik. Karena inilah yang menjadi penggeraknya. Ibaratnya prosesornya, Bapak Ibu. Kalau ibarat HP, kalau prosesornya rusak, rusak juga semuanya, tak bisa jalan yang lainnya, hang ya. Tapi kalau prosesornya baik, insya Allah semuanya akan jalan. Begitulah hati. Hati inilah yang menjadi pengontrol kita. Tatkala hati kita jernih, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu ada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa ada muraqabah dalam hidup kita, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jalan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sama-sama kita jaga hati kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya tidak panjang, pendek saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjut hadis yang ke-8 karena masih panjang waktu kita, ya, insyaallah. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Inilah sahabat Rasulullah yang berasal dari Yaman. Beliau hijrah dari Yaman bersama dengan penduduk-penduduk Yaman, hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah, bertemu Rasulullah, ingin memeluk agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala setelah Islam, beliau ini menjadi orang yang ahli fikih, ya. Abdullah bin Qais ini salah seorang ahli fikih juga, dan juga menjadi ahli hadis juga, menjadi perawi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga hidup sampai pada masa sahabat-sahabat Rasulullah. Ada Abu Bakar, Umar. Sampai pada masa Umar beliau pernah diutus menjadi pemimpin kembali ke negerinya di Yaman, ya, di Yaman, menjadi pemimpin di Yaman bersama dengan Muaz, ya, Muaz. Jadi Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatalu syaja'atan. Kata Abdullah bin Qais, Rasulullah itu pernah ditanya. Jadi sahabat itu Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang tidak mereka mengerti tentang suatu hukum, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Inilah salah satu buktinya. Su'ila Rasulullah. Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang apa? Anir rajuli yuqatalu syaja'ah. Tentang seorang laki-laki yang membunuh itu karena ingin melihatkan dirinya berani, ya. Artinya beliau ini, seseorang ini berjihad, ikut berperang bersama Rasulullah itu kenapa? Supaya dilihat menjadi orang pemberani, ya. Lalu apa? Wa yuqatilu hamiyatan. Dan juga dia membunuh itu karena ada rasa sombong di dalam hati, di dalam dirinya, ya. Hamiyah ini sombong, ya, sombong, ya. Al-kibru, ada lagi al-kibru bahasa Arab lain, al-kibru sombong, ya. Ingin sombong dengan orang lain, ya. Al-kibru itu kan batarul haq, menolak kebenaran,
wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Apakah kita berbaju cantik kita sombong? Tidak juga. Ya. Apakah kita memiliki rumah bagus kita sombong? Tidak. Sombong itu baru dikatakan sombong kapan? Kalau kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Tapi kalau tidak, ya silakan saja, tidak ada masalah. Ya. Wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'an, dan juga dia berperang berjihad bersama Rasulullah itu karena apa? Karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, memperlihatkan dirinya ini gagah, pemberani, kuat, dan ada sombong di dalam hatinya. Ditanya oleh sahabat, ya, apa kata sahabat? Ayyudzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah yang demikian itu betul-betul jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah? Ya, apakah betul seperti itu, kata sahabat? Dijawab oleh Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang ataupun membunuh itu karena apa? Karena ingin menegakkan kalimat Allah yang mulia, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ingin melihatkan dirinya kuat, berani, ototnya kuat, berperang pandai gitu ya, ingin dilihatkan kepada manusia, ternyata tidak itu yang fisabilillah. Tapi kalau betul-betul niat di dalam hatinya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut jihad fi sabilillah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berperang. Mungkin kita sekarang tak bisa lagi berperang ya. Ya, kalau di Palestina mungkin bisa ya, karena memang diganggu oleh orang-orang Yahudi di sana. Kalau kita di sini alhamdulillah aman-aman saja. Jadi jangan ciptakan perang-perang pula. Jangan ciptakan peperangan antar umat, jangan ya. Karena alhamdulillah kita aman-aman saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka fisabilillah itu tatkala kita niatkan itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Belajar kita untuk menegakkan kalimat Allah itu fisabilillah. Kuliah, sekolah, menuntut ilmu itu semuanya fisabilillah, insyaallah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa berperang, karena tingkatan jihad yang paling tinggi itu betul Bapak Ibu, berperang, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin di masjid kita ada, saya terharu juga. Ada seorang kakek kemarin di sini. Umurnya ternyata sudah 92 tahun Bapak Ibu. Masya Allah. Sudah, kalau beliau cerita 2 kali pernah Belanda menjajah kami katanya. Ditambah lagi dengan Jepang katanya. Dia merasakan masa-masa itu. Mungkin Bapak Ibu sebagian di sini ada yang merasakan juga mungkin ya. 92 tahun. Ternyata beliau sekarang masih aktif dalam berdakwah, keliling-keliling masjid berdakwah, Masya Allah. 92 tahun usianya ya. Itu bonusnya sudah begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan begini, loh kok masih kuat Pak? Masih. Kenapa Pak? Kok masih kuat berdakwah? Masih keliling-keliling. Kenapa enggak di rumah saja? Solat di dekat masjid, dekat rumah, ini keliling-keliling masjid. Beliau mengatakan begini, saya ingin mati meninggal husnul khotimah katanya. Saya ingin meninggal husnul khotimah, mudah-mudahan di jalan dakwah. Masya Allah, itu niat luar biasa Bapak Ibu. Maka kalau sudah ada niat itu dalam hati, maka beberapa waktu yang lalu kami sampaikan, di ranjang pun kita mati kata Rasulullah, kalau ada niat itu dalam hati kita, insya Allah Allah akan dapatkan itu, Allah akan berikan itu. Tapi kalau dari awal tidak ada niat kita untuk
mati dalam keadaan husnul khatimah dan berjihad fi sabilillah, maka wallahu a'lam. Ya, itu luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita bersama mungkin ya. Mungkin yang sekarang kita masih usia 20, 30, 60 ya, kakek itu sudah 92 tahun. Insyaallah perjalanan hidupnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ke-8. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, disebut sebagai muttafaqun alaih, ya, yang disepakati, hadisnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab niat. Jadi kita masih berbicara pada bab yang pertama, yaitu bab niat. Hadis yang ke-8 tentang orang yang berperang itu niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena apa? Ingin dilihat oleh orang lain. Begitu juga kita bekerja. Kalau kita bekerja ingin dilihat oleh atasan kita, wallahu alam. Ya. Mungkin kita dapat, ya, tapi pahala besar dari Allah itu tidak bisa kita dapatkan. Kalau niat kita bekerja, ini tugas kita, ya kita lakukan sebaik-baiknya. Dilihat ataupun tidak dilihat oleh atasan itu urusan dia. Yang tugas kita hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita. Nah, tatkala itu sudah kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita juga berbicara tentang sesuatu yang sudah kita niatkan tapi tak jadi pun kita lakukan, Allah catat itu. Maka pentingnya niat ini luar biasa. Pentingnya niat ini luar biasa. Bahkan solat itu kan harus ada niat, ya. Tak mungkin kita solat apa tak tahu, saya ikut imam saja, solat apa terserahlah gitu ya. Tak mungkin. Tetap ada di dalam hati kita niat, ya, apakah dijaharkan atau tidak ya silakan, tapi niat itu memang letaknya di qalbu, di hati. Maka usahakan setiap apapun yang kita lakukan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada terbesit di dalam hati kita, ada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena dengan begitu itulah yang akan menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu kita ada lebih kurang lewat berapa, Ustaz? Lewat 27 ya. Dan lebih kurang 7 menit lagi lah. Ya. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk hadis yang ke-9. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan, yang ditanyakan. Cukup? Cukup ya? Baik. Baik, kalau tidak ada mungkin kita kasih waktu untuk berwuduk bagi yang batal wuduknya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu, yang pertama dari hadis yang pertama tadi, hati kita. Mari sama-sama kita tata hati kita. Sudahkah betul-betul ada iman di dalam hati kita? Ada Allah di dalam hati kita? Bagus pun kendaraan kita, banyak orang kaya, ternyata ketika ditanya hampa hatinya, Pak. Hampa hatinya karena apa? Karena tak ada iman di dalam hatinya. Duit begitu banyak, tetapi tak bisa membahagiakan dia. Banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Maka kita berlindung dengan hal-hal seperti itu. Maka kita perlu menjaga, menata hati kita betul-betul lillahi ta'ala, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang ke-8 ada niat. Apapun yang kita lakukan, usahakan niat lillahi ta'ala, ya, usahakan ada niat, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa Allah dalam setiap tindakan kita, ya. Bahwa maka almarhum Zainuddin pernah mengatakan kepada kita, ceramahnya yang begitu populer itu kan, di masjid ada Allah, di
kantor atau di pasar tak ada Allah katanya. Ini bagaimana beragama seperti itu katanya. Maka perlu kita bawa Allah Subhanahu wa taala di setiap yang kita lakukan, di pasarkah, dimanapun itu mesti ada Allah. Inilah ketika semua perbuatan kita itu ada Allah yang kita inginkan, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itulah yang akan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah mungkin kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka menguatkan niat kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.